Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Amelia Eka Putri dengan NIM 2022155001110 dari kelas R8C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Bumi, menjelajahi struktur, dinamika, dan keajaiban planet hunian kita. Melalui presentasi kita akan mempelajari bagaimana struktur bumi tersusun lapisan-lapisannya, pergerakannya, hingga tantangan yang dihadapi bumi saat ini. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari, dan hingga saat ini menjadi satu-satunya planet yang diketahui mampu mendukung kehidupan. Hal tersebut karena bumi memiliki atmosfer yang sesuai, suhu yang stabil, serta ketersediaan air dalam bentuk cair. Kombinasi ketiga faktor tersebut memungkinkan makhluk hidup berkembang dan bertahan hidup. Oleh karena itu, bumi disebut sebagai planet yang layak dihuni. Sekarang kita masuk ke struktur bagian dalam bumi. Walaupun dari permukaan terlihat padat, sebenarnya bumi tersusun atas beberapa lapisan yang memiliki karakteristik berbeda, mulai dari kerak bumi, mantel, hingga inti bumi. Setiap lapisan memiliki fungsi yang penting dalam menjaga keseimbangan dan aktivitas geologi bumi. Di bawah kerak terdapat mantel bumi. Mantel merupakan lapisan paling tebal yang mencakup sekitar 84% volume bumi. Walaupun berupa batuan, mantel memiliki sifat semi padat sehingga dapat mengalir saat lambat akibat panas dari dalam bumi. Di dalam mantel terjadi arus konveksi. Arus inilah yang menjadi penggerak utama lempeng tektonik, sehingga menyebabkan pergeseran benua, pembentukan gunung, hingga aktivitas gunung api. Pada bagian atas mantel terdapat lapisan yang disebut astenosfer, yaitu lapisan yang bersifat plastis, sehingga memungkinkan lempeng bergerak di atasnya. Bagian terdalam bumi adalah inti bumi. Inti bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar berwujud cair dan tersusun atas besi serta nikel. Pergerakan logam cair ini menghasilkan medan magnet bumi yang berfungsi melindungi bumi dari radiasi berbahaya matahari. Sementara itu, inti dalam berwujud padat walaupun memiliki suhu sekitar 5.500 derajat Celcius. Hal ini disebabkan tekanan yang sangat besar di pusat bumi sehingga materialnya tetap padat. Selain berdasarkan struktur internal, bumi juga memiliki lapisan berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Lapisan tersebut terdiri dari litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Keempat lapisan ini saling berinteraksi, sehingga menciptakan lingkungan yang mampu mendukung kehidupan di bumi. Litosfer merupakan lapisan batuan terluar bumi yang terdiri atas kerak dan bagian paling atas mantel.
Litosfer tersusun dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Lapisan ini terpecah menjadi beberapa lempengan tektonik yang selalu bergerak. Litosfer memiliki peranan penting karena menyediakan tanah untuk pertanian, sumber daya mineral, serta menjadi tempat hidup berbagai makhluk hidup. Selanjutnya adalah hidrosfer. Hidrosfer mencakup seluruh air yang ada di bumi, baik air laut, sungai, danau, air tanah, es di kutub maupun uap air di atmosfer. Sekitar 97% air di bumi merupakan air laut yang bersifat asin, sedangkan hanya 3% yang merupakan air tawar. Air di bumi selalu mengalami siklus hidrologi, yaitu proses penguapan, pembentukan awan, hujan, hingga kembali ke permukaan bumi. Selain hidrosfer, terdapat atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang meliputi bumi. Komposisinya didominasi oleh nitrogen sekitar 78% dan oksigen sekitar 21%. Atmosfer berfungsi melindungi bumi dari radiasi matahari, menjaga suhu tetap stabil, serta menjadi tempat terjadinya berbagai fenomena cuaca. Atmosfer terdiri atas 5 lapisan. Lapisan pertama adalah troposfer, yaitu tempat terjadinya cuaca seperti hujan, angin, dan awan. Di atasnya terdapat stratosfer yang mengandung lapisan ozon seperti pelindungan bumi dari sinar ultraviolet. Kemudian, mesosfer, yaitu lapisan tempat meteor terbakar sebelum mencapai permukaan bumi. Selanjutnya, termosfer, tempat satelit mengorbit dan terjadinya fenomena aurora. Lapisan terakhir adalah eksosfer, yaitu lapisan terluar yang berbatasan langsung dengan ruang angkasa. Berikutnya adalah biosfer. Biosfer merupakan wilayah tempat berlangsungnya kehidupan di bumi. Di dalam biosfer terjadi interaksi antara litosfer, hidrosfer, atmosfer, sehingga semua makhluk hidup dapat tumbuh, berkembang, dan saling bergantung satu sama lain. Inilah yang membuat bumi menjadi planet yang unik dibandingkan planet lainnya. Selain memiliki lapisan-lapisan penyusun, bumi juga selalu bergerak. Ada 2 jenis penggerakan utama bumi, yaitu rotasi dan revolusi. Kedua gerakan ini sangat memengaruhi kehidupan manusia. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Satu kali rotasi berlangsung selama sekitar 24 jam. Akibat rotasi bumi, terjadilah pergantian siang dan malam. Selain itu, rotasi juga menyebabkan perbedaan zona waktu di berbagai wilayah dunia serta menimbulkan gaya Coriolis yang mempengaruhi arah angin dan arus laut. Revolusi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Satu kali revolusi memerlukan waktu sekitar 365 hari atau 1 tahun. Akibat revolusi bumi dan kepinginan suhu bumi, terjadi pergantian musim. Pada bulan Maret dan September terjadi equinox, yaitu saat siang dan malam memiliki durasi hampir sama. Sedangkan pada bulan Juni dan Desember terjadi solstice yang menyebabkan perbedaan lama siang dan malam di belahan bumi utara maupun selatan. Selanjutnya kita membahas lempeng tektonik. Litosfer bumi tersusun atas beberapa lempeng yang terus bergerak. Ada 3 jenis pergerakan lempeng. Yang pertama konvergen, kedua divergen, ketiga transform. Yang pertama ada konvergen, yaitu 2 lempeng saling bertabrakan sehingga membentuk gunungan atau palung laut. Yang kedua divergen, yaitu 2 lempeng saling menjauh sehingga membentuk kerak samudra baru. Yang ketiga transform, yaitu 2 lempeng bergeser secara horizontal yang sering memicu gempa bumi. Indonesia sendiri berada pada pertemuan beberapa lempeng besar sehingga sering mengalami gempa bumi dan aktivitas gunung api. Saat ini, bumi menghadapi berbagai tantangan akibat aktivitas manusia. Peningkat emisi gas rumah kaca menyebabkan perubahan iklim
global. Dampaknya antara lain meningkatkan suhu bumi, mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, serta cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. Karena itu diperlukan upaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi, penggunaan energi terbarukan, penghijauan, dan pelestarian ekosistem agar bumi tetap layak dihuni oleh generasi mendatang. Sebagai kesimpulan, bumi merupakan sistem yang sangat kompleks namun saling berkaitan. Struktur internal bumi terdiri atas kerak, mantel, dan inti, sedangkan lapisan fisiknya meliputi litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer yang bersama-sama mendukung kehidupan. Bumi juga mengalami rotasi, revolusi, serta pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan berbagai fenomena alam. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian bumi agar tetap menjadi tempat hidup yang nyaman bagi seluruh makhluk hidup. Referensi dan daftar pustaka materi ini dalam presentasi ini disusun berdasarkan beberapa sumber ilmiah, diantaranya buku Geosistem karya Christoph Herson, pengantar geografi karya Dal Joini, geologi lingkungan karya Nur, publikasi Gramedia Literasi, serta informasi dari BMKG Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.